Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin di YouTube channel Santri Institut Indonesia. Pada tanggal 27 Desember lalu, Santri Institut Indonesia mengadakan webinar dengan tema Apa Santri Punya Masa Depan. Webinar ini menghadirkan para narasumber Akbar Zainuddin, Wakil Ketua Umum Santri Institut Indonesia, penulis buku Manjada Wajadah, Dr. Dingot Hamonangan Ismail, MSI, Wakil Ketua Umum Ikatan Doktor Ilmu Manajemen, dan Imam Ratrioso, Psikolog Kebangsaan. Acara ini dipimpin oleh Associate Profesor Muhammad Nanang Suprayogi PhD, dosen BINUS University. Silakan kita simak dokumentasi acara kegiatan ini dari awal sampai akhir yang tentu sangat menarik. Baik, inilah Santri Institut Indonesia, para santri sekalian ya. Apa itu Santri Institut Indonesia? Ya, ini adalah lembaga yang baru kita dirikan ya, karena kita punya concern besar terkait dengan peningkatan kualitas santri, baik yang masih di pesantren maupun yang sudah lulus ya. Jadi santri bukan hanya penjaga tradisi seperti membaca kitab kuning atau ngaji, kemudian juga beraktivitas seperti di pesantren hanya sekilas seperti sarungan ya, kemudian hidupnya di pesantren atau di masjid atau di masjid taklim ya. Tidak hanya itu, namun santri adalah penjaga masa depan bangsa. Karena itu, inilah Santri Institut Indonesia. Nah, apa itu Santri Institut Indonesia? Ini adalah organisasi yang berfokus pada pengembangan potensi alumni pesantren di seluruh Indonesia. Inisiatif ini hadir untuk mendorong para santri agar mampu berkiprah. Kita akan tayangkan video usung nilai-nilai kesantrenan yang dirian. Santri Institut Indonesia berkomitmen menjadi wadah sinergi dan kolaborasi santri di pesantren. Berdiskusi dengan beliau, Dr. TBAC, Gubernur Lamanas, beliau sangat mendua santri institut ini, ya, insya Allah bisa turut berkontribusi bagi pengembangan, tidak hanya pengembangan santri, tapi juga pengembangan bangsa. Kemudian pengawas ada Dr. Rian Hiksas, Dr. Dingot Hamonangan Ismail yang saat ini nanti akan menjadi salah satu pembicara. Kemudian Dr. Erik Hermawan adalah anggota DPR RI. Dan ketua umum kita adalah Ustadz Laude Safil Akbar MBA. Beliau juga adalah santri ya, yang juga adalah pengusaha. Dan ketuanya Ustadz Akbar Zainuddin, kemudian Ustadz TB Imam Aryadi, Muhammad Fatih Farhalubi, dan saya sendiri Muhammad Nanang Suprayogi. Kemudian untuk bendahara Ustadz Nasril Saharso. Nah, visi dari Santri Institut Indonesia itu adalah sebagai wadah pemberdayaan santri, menjadi wadah pemberdayaan santri dalam membangun Indonesia yang berkeadilan dan berkelanjutan. Kita sangat yakin bahwa pesantren-pesantren ya jauh sebelum Indonesia merdeka, pesantren-pesantren itu sudah ada dan sudah menjadi lembaga untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, saat itu memang belum lahir negara Indonesia, tapi pesantren sudah berperan. Ya. Dan kita ingin agar pesantren ini, santri ini bisa menjadi lebih berdaya ya dalam membangun yang berkeadilan dan berkelanjutan. Misinya kita punya 3 pilar utama, yaitu menanamkan nilai pesantren dalam kehidupan berbangsa, menjadikan santri di bidang ekonomi, pendidikan, dan juga teknologi, kemudian berkolaborasi secara strategis dengan pemerintah dan dunia usaha. Nah, selama ini mungkin sudah ada beberapa aktivitas terkait dengan pendidikan, ekonomi, dan teknologi, tapi kita ingin agar aktivitas-aktivitas itu menjadi lebih sinergis
ya, saling berkolaborasi. Karena itulah ini yang akan menjadi misi dari Santri Institut Indonesia. Ya, tujuan dari kita mendirikan lembaga atau yayasan Santri Institut Indonesia adalah untuk melahirkan santri dan alumni pesantren yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing global, ya. Mempromosikan dan menempatkan santri dan alumni pesantren dalam program strategis bangsa. Kita lihat ya beberapa alumni pesantren sudah masuk ke dalam kancah internasional. Ada pernah ada yang jadi presiden, ada pernah jadi wakil presiden, jadi menteri, jadi ketua DPR, ya, ketua MPR, dan seterusnya. Nah, kita ingin hal-hal baik ini terus berlanjut, ya, dan bisa lebih banyak lagi. Karena kalau yang memimpin bangsa ini punya nilai-nilai kepesantrenan, ya, kita yakin insya Allah bangsa ini akan bisa berjalan lebih baik, ya, dengan nilai-nilai pesantren yang diimplementasikan dan diterapkan. Tujuan yang ketiga adalah mengoptimalisasi karya santri dan alumni pesantren dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ya. Kita yakin bahwa pesantren, walaupun mungkin di pesantren itu lebih banyak dipelajari pelajaran-pelajaran agama, ya, tapi sekarang banyak santri-santri yang kemudian, ya, juga mendalami, ya, pelajaran-pelajaran seperti teknologi, ya, ada pesantren yang secara khusus, ya, menggabungkan antara agama dengan teknologi, pesantren yang khusus menggabungkan antara agama dengan bisnis, ya, entrepreneur dan sebagainya. Nah, kita ingin agar karya-karya santri tersebut dan juga alumni pesantren bisa lebih optimal, ya, di dalam kehidupan bangsa dan negara. Nah, berikutnya ini program-programnya. Kita punya tiga klaster program utama, ya, yaitu klaster program pendidikan, klaster program riset dan advokasi, dan klaster program bisnis dan kewirausahaan. Masing-masing klaster itu sebagai berikut. Untuk program pendidikan, kita ada program Santri Leader Academy. Nah, ini tujuannya untuk membekali santri dengan kepemimpinan, komunikasi publik, dan manajemen organisasi. Ini kita bekerja sama dengan berbagai macam instansi, ya. Salah satunya kita bekerja sama dengan Lemhanas. Kita bekerja sama dengan Lemhanas untuk mendapatkan kesempatan, ya, santri-santri di pesantren untuk mendapatkan pelatihan tentang kepemimpinan sebagai leader. Karena leader di negara kita ini, ya, salah satu itu bilang buat saya yang aku ajarkan adalah pendidikan di aku benar. Jadi insya Allah kita akan lakukan program untuk Santri Leader Academy. Kemudian kita juga ada program untuk beasiswa dan pelatihan akademik, beasiswa bagi santri berprestasi, serta kesempatan mengikuti pelatihan baik itu lokal maupun internasional untuk bisa berkuliah di perguruan tinggi, ya, dengan beasiswa. Yang kita lihat saat ini, ya, dari beasiswa yang diberikan oleh negara seperti beasiswa dari LPDP dan juga Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, yang banyak mendapatkan kesempatan beasiswa itu para mahasiswa yang di luar pesantren. Kenapa? Karena mereka sudah mendapatkan persiapan lebih awal. Misalnya persiapan bahasa Inggris, TOEFL, ya, persiapan penulisan motivation letter dan sebagainya. Nah, kita berharap, ya, agar para santri dan alumni pesantren itu juga bisa mendapatkan kesempatan untuk meraih beasiswa dengan cara memberikan mereka pelatihan, persiapan untuk bisa bersaing dengan para pelamar beasiswa lainnya dan santri-santri itu mendapatkan beasiswa. Program yang berikutnya dari pendidikan adalah sekolah pemikiran dan aktivis muslim. Kita bisa menjadi ruang belajar untuk pemahaman keislaman, kebangsaan, dan juga sosial. Sementara untuk klaster program riset dan advokasi, ya, kita ada kajian kebijakan publik Islami, ya. Kita melakukan riset reguler
tentang kebijakan nasional dengan perspektif Islam moderat. Kemudian kita ada Santri Research Journal, yaitu penerbitan jurnal dan kajian-kajian tematik berbasis riset santri. Kita juga ada program advokasi hak pesantren ya dan umat untuk pendampingan pesantren terkait isu regulasi, legalitas, dan juga kebijakan pendidikan. Nah, untuk program klaster program bisnis dan kewirausahaan, kita ada Santripreneur Hub, itu untuk pusat pelatihan dan pendampingan bisnis serta wirausaha santri, pelatihan ekonomi digital dan keuangan syariah, workshop praktek bisnis online dan keuangan syariah, kemudian kemitraan bisnis pesantren dan industri. Ya. Ya. Nah, itulah tadi launching Santri Institute Indonesia ya yang dilakukan pada tanggal 29 Oktober kemarin. Alhamdulillah kita bisa melakukan kegiatan tersebut dengan mengundang para kiai-kiai di wilayah Tangerang Selatan karena kebetulan lokasi launchingnya di pesantren Al Amanah Al Gontori di Pondok Aren ya. Hadir di situ juga para undangan dari berbagai instansi untuk mensyiarkan ya. Salah satu yang hadir dari kepolisian, dari militer ya, untuk menunjukkan bahwa kita ini berkolaborasi dengan semua elemen bangsa ya untuk peningkatan negara kita tercinta. Nah, jadi Santri Institute Indonesia percaya bahwa santri adalah agen perubahan. Jadi dari pesantren untuk Indonesia dan untuk peradaban dunia. Demikian sekilas informasi tentang Santri Institute Indonesia yang semoga kita semua bisa turut serta ya berkontribusi bagi pengembangan santri dan pengembangan pesantren-pesantren di Indonesia serta lebih banyak memberikan manfaat bagi kemajuan bangsa kita tercinta. Baik, kalau begitu sekarang kita akan masuk ke materi kedua ya, yaitu pemaparan dari Ustadz Akbar Zainuddin selaku wakil ketua dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Rasulillah. Terima kasih teman-teman pengurus Santri Institut Indonesia. Ini yang hadir ada saya sebagai wakil ketua umum. Terus kemudian tadi yang moderator itu adalah Ustadz Nanang Suprayogi. Itu sebagai sekretaris. Lalu ada Ustadz Imam Ratrioso sebagai bendahara dan Ustadz Ismail Bingot Hamonangan Ismail ini sebagai pengawas. Ada lagi nggak Ustadz Imam yang hadir itu? Itu kelihatannya itu yang ada ya. Oke teman-teman sekalian, saya perkenalkan diri sedikit. Saya adalah penulis buku Manjada Wajada. Jadi saya biasanya keliling ke berbagai pesantren. Materi kali ini, materi yang juga saya kasih di berbagai pesantren, saya modifikasi untuk alumni. Saya selalu materi saya itu biasanya itu memang saya singkat dari huruf-huruf dalam kata-kata manjada. Karena saya nulis buku Manjada Wajada. Jadi kita akan bahas 8 kunci sukses para alumni pesantren melalui huruf-huruf M, A, N, J, A, D, D, A. Manjada. Sebagai sebuah ilustrasi,
kita mulai dengan satu hal sederhana. Kemana saja sih para alumni pesantren setelah lulus? Saya wawancara ya di YouTube Akbar Zainuddin itu dengan sekitar 100 orang lah alumni pesantren dari berbagai macam hal tuh. Ada yang di pendidikan, nih salah satu yang paling banyak tuh di sektor pendidikan. Ada juga yang di pengusaha juga banyak. Pengusaha itu banyak banget. Lalu ada yang di pemerintahan. Ada juga yang profesional. Menarik ini. 3-4 bulan lalu saya wawancara dengan salah satu eksekutif ya di Taiwan. Dia sekarang salah satu general manager di perusahaan di Taiwan. Saya nanya modalnya apa? Modalnya itu nekat aja. Kalau dalam bahasa pesantren gontor itu yahanu. Nah ini yang ternyata luar biasa. Lalu kemudian saya banyak sekali wawancara dengan berbagai macam provinsi ya. Ada pilot kepresidenan yang salah satu pesawatnya, pesawat kepresidenan itu ada dipiloti oleh alumni pesantren. Tentara banyak, lalu kemudian dokter juga ada. Pokoknya alumni pesantren itu banyak sekali berkiprah di berbagai macam sektor ya. Nah saya tanya ya, apa sih kunci suksesnya? Ternyata saya tanya banyak itu, saya gali, apa kunci sukses mereka, sehingga mereka setelah keluar dari pesantren itu bisa menjadi berhasil. Ini mungkin bisa menjadi inspirasi buat kita, buat saya juga. Apa sih yang harus kita lakukan agar kita bisa kemudian membangun kesuksesan buat diri kita. Yang pertama ini, itu adalah percaya dengan diri sendiri. Alumni pesantren itu kan dibekali dengan 3 hal ya. Skill, knowledge, dan attitude. Yang paling kuat itu attitude-nya ini. Attitude-nya itu paling kuat. Salah satu attitude yang paling kuat dari alumni pesantren itu adalah percaya dengan kemampuan diri sendiri. Mereka percaya bisa. Nah, banyak orang yang masuk pada sektor-sektor yang dulu tidak dikuasainya atau dulu tidak tahu dan ternyata bisa. Saya nanya, kok bisa? Ya saya percaya diri aja. Percaya saya bisa dan saya yakin kalau saya belajar itu bisa. Kan tinggal belajar aja ilmu itu. Keterampilan itu kan tinggal dilatih aja. Kalau kita mau latihan, mau bisa kemudian kita mengembangkan diri, nah itu akan bisa. Jadi pertama itu percaya diri. Yang kedua adalah disiplin. Disiplin yang ada di pesantren itu akan menjadi modal penting. Modal penting. Disiplin waktu, disiplin kerja. Kan kalau di pesantren itu kan kita diajarkan ya, kerja tuntas. Kerja tuntas, lalu kemudian kerja maksimal. Dan kerja berkualitas. Jadi kerja tuntas, kerja maksimal, dan kerjanya berkualitas. Dan ketika itu ya dibawa keluar, maka disiplin kerja itu menjadi sesuatu yang membuat mereka bisa sukses. Dan yang ketiga, itu adalah kerja keras. Setelah disiplin, itu kerja keras. Orang kerja keras itu tanpa disiplin nggak akan pernah sukses. Jadi kalau kita disiplin tinggi, terus kerja keras, itulah yang membuat kita sukses. Dan yang keempat, kunci sukses alumni pesantren itu adalah istiqomah. Sabar dan istiqomah, pantang menyerah. Pantang menyerah, itulah yang akan membuat orang itu sukses. Dan yang terakhir adalah mau belajar. Mau belajar. Karena pesantren itu kan tingkatnya menengah ya, kecuali yang S1, S2, perguruan tinggi itu. Kalau pesantren kan rata-rata menengah. Jangan sampai lupa. Walaupun kita percaya diri bahwa kita bisa, kita sudah disiapkan untuk terjun ke masyarakat, tapi justru sebenarnya keluar dari pesantren itu kita baru memulai. Jangan sampai kita puas bahwa kita sudah tahu semuanya, tapi keluar dari pesantren justru kita baru memulai melakukan sesuatu. Nah, kalau kita baru mulai melakukan sesuatu, maka justru belajarnya itu mulai dari keluar dari pesantren. Kalau keluar dari pesantren terus belajar, itulah yang akan membuat kita berhasil. Jadi 5 kunci sukses itu,
Silakan dihafalkan teman-teman, terutama yang mahasiswa, terutama yang para alumni pesantren ya. Yang pertama itu adalah percaya diri, yang kedua adalah disiplin. Percaya diri boleh ditulis ya. Satu, percaya diri. Dua, disiplin. Tiga, itu adalah kerja keras. Yang keempat, sabar dan istiqomah. Dan yang kelima itu adalah mau untuk terus belajar. Saya akan kasih hadiah satu buku, ya, satu buku santri naik kelas atau mondok itu keren. Silakan tulis 5 hal itu di kolom komentar sekarang, ya, yang paling cepat, yang paling benar. Nah, saya kasih hadiahnya. Silakan ya, tulis di kolom komentar. Oke, saya tunggu yang sudah menuliskan di kolom komentar 5 kunci sukses para alumni pesantren. Siapakah yang sudah menuliskan apa saja tadi? Saya ulangi cepat ya. Silakan tulis di kolom komentar. Terus kemudian saya kirim bukunya nanti. 5 kunci sukses para alumni pesantren. 1, itu adalah percaya diri, disiplin, istiqomah, kerja keras, istiqomah, dan mau untuk terus belajar. Oke, siapa itu? Pak Abdurrahman. Oke. Terus siapa lagi? Oke, terus iya Risma Maulana. Oke, kita undi nanti kalau banyak deh. Siapa lagi? Oke. Saya masih tunggu 1 menit lagi. Oke, luar biasa. Menyimak ternyata ya. Bagus, oke. Terus masih ditunggu 30 detik lagi. Oke, ya. Jadi 5 hal itu kalau kita lakukan dengan serius, ya kita insya Allah akan sukses, akan berhasil ya. Wah, Alif, Abdillah, oke, Wiwin, oke, bagus. Terima kasih ya sudah menyimak dengan baik. Nah, yang kedua, ini masuk ke materi kita, 8 langkah sukses para alumni pesantren. Gampang sekali ngingetnya dari huruf-huruf manjada, ya. Manjada. Manjada, ya. Kalau kita manjada, maka akan wajada. Manjada wajada ini adalah, oh masih ada. Masya Allah, Fanian Mardiana. Bagus sekali. Terima kasih. Manjada wajada. Orang sering salah sebut. Ini pertama, ini bukan hadis, ini adalah pepatah Arab. Ya, pepatah Arab. Yang ngomong siapa? Ya, kayak berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Orang nggak tahu siapa yang ngomong itu. Lalu kemudian tulisannya ya, manjada, nah M-A-N, jada, J-A-D-D-A. Nah, yang paling sering salah itu wajada. Wajada itu disambung karena satu kalimat. Jadi manjada wajada. Yang sering salah itu adalah manjada, terus terus jada lagi. Nah, itu salah itu ya. Jadi disambung wajada. Oke, mari kita mulai. 8 langkah sukses. Apa saja? Kita mulai dari huruf M. M itu adalah ya, bagaimana kita memahami potensi diri kita. Nah, ini dia. Memahami potensi diri kita. Orang menyebutnya sekarang passion.
Nanti saat Imam Ratrioso ini psikolog akan menjelaskan lebih banyak ini potensi diri ini seperti apa. Sederhananya begini, kita ini potensi kita, terus kemudian kita ini arah kita ke depan ini mau kemana. Nah ini temukan dulu. Saya harus terus terang, itu penemuan potensi diri ini berlangsung agak panjang, sehingga seharusnya kalau kita lebih cepat, itu akan lebih cepat kita mengembangkan potensi itu. Beruntungnya saya dari pesantren ya. Saya mengenal potensi saya itu di dua hal, menulis dan public speaking. Menulis dan public speaking itu potensi yang saya terus kembangkan dari pesantren. Ketika itu saya terus kembangkan, saya latih dengan sangat serius dari pesantren. Semestinya kalau kita tahu banyak bahwa oh itu potensi saya kuliahnya itu mestinya di dua hal itu. Kalau nggak public speaking, ya writing. Karena itu yang menjadi passion saya. Nah, teman-teman terutama yang mahasiswa ini, saya lihat banyak mahasiswa di sini itu, tahu dulu potensi teman-teman itu apa. Yang kalau kuliahnya sudah benar dengan sesuai dengan potensi dia, passion dia, terusin dengan serius. Kalau yang nggak sesuai dengan passionnya, apa yang harus dilakukan? Lakukan itu di luar kuliah. Saya beruntung ikut banyak organisasi ya, sehingga passion saya nulis, passion saya ngomong di depan banyak orang, itu bisa terus berkembang. Jadi kalau kita ini misalnya, mungkin teman-teman ya, ada yang masuk kuliah, itu karena dipaksa orang tua, saya pengennya ke fakultas ini, tapi orang tua saya masuknya sini. Terus, atau ya dulu nggak pernah tahu, pokoknya asal kuliah aja. Nah kalau asal kuliah saja, nah sekarang mulai coba temukan potensi terbesar teman-teman, lalu kemudian fokuskan di sana. Itu yang akan membuat kita berhasil. Karena kalau kita bekerja sesuai dengan passion kita, itu akan menjadi menarik sekali. Hidup ini akan indah. Saya kemana-mana itu, sekarang ini kan passion saya ngomong nih, ngomong sama nulis. Jadi kalau kemana-mana itu menyenangkan. Saya nggak lagi bisa membedakan, ini saya sedang kerja atau saya sedang hura-hura. Nah yang kedua, kalau sudah kita menemukan potensi diri kita, huruf M ya, ingat baik-baik, dicatat, boleh dicatat, M. Yang kedua adalah huruf A. Awali hari dengan semangat positif. This is one of the most important thing in our life. Positive feeling, positive thinking, dan positive action. Pagi-pagi itu keluar rumah itu harus positif. Itu ya, pesantren positif pada diri kita, positif pada pikiran kita, positif pada perkataan kita, positif pada perbuatan kita. Kalau kita sudah pagi-pagi belum apa-apa, itu negatif, kita itu suuzon, terus kemudian kita itu mengeluh saja, maka nggak akan bisa kita itu menjadi orang yang produktif. Pagi-pagi kita hujan, aduh, mati saya. Panas, mati saya. Dikit-dikit kita mati, dikit-dikit kita mati. Lah itu yang akan membuat kita itu tidak berhasil. Maka mulai dari hari ini, positive thinking, positive feeling, positive action. Itu harus ada itu. 3 hal itu. Pikiran kita positif, perasaan kita positif, dan action kita positif. Kalau itu, insya Allah semua akan menjadi positif. Karena apa? Allah itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kalau kita pikirkan, oh pasti ini akan berlangsung baik kok. Saya sebelum mulai Zoom ini, saya sudah mulai memikirkan itu. Oh, saya setelah ini akan Zoom. Maka saya sudah memikirkan, oh nanti orang-orangnya enak, orang-orangnya banyak, orang-orangnya interaktif. Jadi nggak pernah khawatir saya tentang satu hal. Karena apa? Saya dari awal, sebelum memulai melakukan sesuatu, saya selalu memikirkan, oh nanti pasti akan berlangsung baik. Dan ketika itu terjadi, maka itu akan menjadi seperti itu. Karena Allah itu sesuai dengan pikiran kita. Saya paling tidak suka, misalnya nih,
orang kita mau jalan, oh jangan lewat situ nanti macet. Enggak, saya bilang nggak akan macet. Nanti kalau kita ngomong jangan lewat situ nanti macet, macet beneran. Karena itu apa yang kita keluarkan itu doa. Maka positiflah dalam diri kita, latihan berpikir positif itu akan membuat kita berhasil. Dan yang ketiga, itu huruf A ya, awali hari dengan positif. Huruf ketiga adalah huruf N. N itu punya nyali dan berani, punya impian hebat, punya impian besar. Impian kita itu menentukan masa depan kita. Jadi masa depan kita itu ditentukan oleh apa yang kita targetkan sekarang. Masa depan nanti 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun lagi itu sesuai dengan apa yang kita targetkan sekarang. Maka kalau kita tidak menargetkan apa-apa sekarang, kita tidak akan pernah menjadi siapa-siapa 5, 10, 20 tahun ke depan. Maka bismillah, mulai hari ini Nah itu, pas Abi nih. udah mempatok diri Abi. Pas ini akhir tahun nih. Akhir tahun ini bikin resolusi. Bikin resolusi ya. Bikin resolusi, saya resolusi biasanya 3 lah. Tiga hal yang Ya, akan jangan saya disebut. lakukan pada tahun depan. Rasain aja. 3 hal yang akan saya lakukan pada tahun depan. Jangan banyak-banyak resolusi itu. Tulis, terus kemudian lakukan. Terus jangan sampai resolusi tahun ini adalah melakukan resolusi tahun lalu yang belum dilakukan. Nanti tiap tahun gitu aja. Jangan, lakukan dengan serius. Makanya 3 aja, jangan banyak-banyak, tapi lakukan. Bikin target, sehingga tahun depan mau bisa menjadi apa. Kalau kita punya target, hidup kita enak kok. Terarah, hidup kita selalu punya gairah besar. Nah, saya sering ditanya, Pak Akbar, saya kalau dengerin Pak Akbar semangat, tapi setelah itu seminggu kemudian nggak semangat. Apa yang harus saya lakukan? Saya bilang punya target. Anda mau ngapain 1 bulan ini? Anda mau ngapain 1 tahun ini? Kalau nggak punya target, ya nggak akan pernah jadi apa-apa. Akan selamanya seperti apa yang kita sekarang lakukan, itu nggak akan pernah menjadi seperti apa-apa. Hidup hanya akan kita berjalan dari waktu ke waktu. Kita hanya akan bertambah umur kita, tapi tidak pernah bisa menjadi meraih apa yang kita inginkan. Dan terkait target ini, saya ingat sekali nih pesan dari almarhum Kiai Gontor nih, Kiai Al-Hajj Abdullah Syukri Zarkasi, Duktur. Itu gini, kalau kalian tuh harus punya target setiap 5 tahun sekali mau jadi apa. Kalau setiap 5 tahun kalian tidak jadi apa-apa, tidak punya hal-hal besar yang kalian lakukan, maka kalian hanya tidur saja atau tidak pernah bekerja keras dalam melakukan sesuatu. Sekali lagi, setiap 5 tahun sekali, coba lihat hal-hal besar apa yang kalian lakukan. Kalau kalian tidak mencapai apa-apa, berarti kalian tidur saja selama 5 tahun. Ini nasihat yang luar biasa ya. Buat saya, ini menjadi pelujut semangat sampai sekarang, walaupun beliau sudah wafat ya. Tapi ini benar-benar buat saya itu melecutkan hati saya, pikiran saya, bahwa saya setiap 5 tahun sekali harus melahirkan hal-hal besar. Hal-hal besar yang harus saya lahirkan. Dan tahun 2025 ini, hal besar yang kemudian kita bangun bersama-sama dengan teman-teman sekalian, ya Santri Institut Indonesia itu. Oke, saya lanjutkan. Huruf J. Ya, huruf J itu adalah jiddun wajtihadun. Bekerja keraslah. Kalau kita sudah punya impian besar, tugas kita itu adalah bekerja keras. Jiddun wajtihadun. Itu artinya bekerja keras ya. Jiddun bahasa Arab itu. Jiddun wajtihadun, bekerja keraslah. Kalau kita pengen sukses ya bekerja keras. Nggak ada ceritanya sukses yang dilakukan tanpa kerja keras. Tapi jangan asal kerja keras. Kerja keraslah yang produktif. Jadi begini teman-teman sekalian. Banyak orang asal sibuk. Pokoknya sibuk atau terlihat sibuk. Ini lebih bahaya lagi. Kalau hanya terlibat sibuk, kayaknya kok seharian itu sibuk aja. Tapi tidak menghasilkan apa-apa.
Jadi sibuknya yang bagaimana Pak Akbar? Sibuk yang produktif. Kita seharian bekerja itu menghasilkan sesuatu. Apa yang kita hasilkan? Karya, manfaat, produktif, menghasilkan uang, menghasilkan karya, menghasilkan manfaat. Jadi setiap waktu yang kita gunakan itu menghasilkan produktivitas. Itulah yang disebut sebagai jiddun wa ijtihadun. Coba teman-teman cek lagi deh, teman-teman mahasiswa. Satu hari 24 jam itu ngapain aja? Kelihatannya kita sibuk, tapi ngapain aja coba? Apa yang menghasilkan coba? Dari seluruh kesibukan kita. Sudah menghasilkan belum? Menghasilkan sederhana nih. Kalau nggak menghasilkan uang, ya menghasilkan karya atau menghasilkan manfaat. Itu aja. Kalau kita sibuk, tapi sibuknya tidak pernah menghasilkan karya, tidak bisa menghasilkan uang, tidak pernah menghasilkan manfaat. Lebih baik kita, ini mumpung akhir tahun, namanya muhasabah. Coba cek lagi deh. Cek lagi apa yang kita lakukan. Itu kalau kita ingin sukses, ingin berhasil, maka kita harus harus menjadikan sibukan kita adalah sibuk yang produktif. Terus yang keempat itu huruf J ya. M-A-N-J. M, kita itu mengetahui potensi diri. A, awali hari dengan positif. N, itu punya nyali, berani punya impian besar. J, ya, itu adalah jiddun wa ijtihadun. D sekarang ya. A dulu ya. A, ini dia. Adalah yang nomor 5 berarti. M-A-N-J-A ya. Huruf A itu adalah aktif pada berbagai kegiatan. Aktif pada berbagai kegiatan. Saya kalau ditanya, saya dulu di Ciputat, di UIN Jakarta ya. Selama mahasiswa, apa yang paling berkontribusi untuk membuat Pak Akbar itu bisa seperti sekarang? Saya bilang karena saya aktif di berbagai mahasiswa, di berbagai kegiatan mahasiswa, di berbagai kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Jadi kalau teman-teman yang ada di mahasiswa itu, jangan hanya asal pulang, masuk kelas terus pulang, masuk kelas pulang. Bangun jaringan melalui berbagai aktivitas kegiatan. Karena jaringan itu yang akan menentukan masa depan kita. Jadi A, aktiflah pada berbagai kegiatan. Lalu kemudian huruf D, nomor 6, huruf D ya. Disiplin dan pantang menyerah. Kalau sudah kita bekerja keras, lalu disiplinkan diri kita dan pantang menyerah. Setiap hari kita akan selalu punya masalah dalam hidup kita. Dalam hidup kita. Dalam berbagai hal, dalam berbagai profesi. Karena setiap masalah itulah yang akan menjadikan kita hebat. Masalah-masalah itulah yang akan menjadikan kita naik kelas. Kalau mau naik kelas, kita akan diuji. Itu kata Allah itu. Kalau kita pengen naik kelas, maka kita akan diuji. Maka setiap kali kita menghadapi tantangan, rintangan, hadapilah dengan kita tenang, hadapi dengan kita itu bahagia, lalu kemudian kita terus berjuang. Ada tantangan, berjuang, sabar, istiqomah, sabar, istiqomah, sabar, istiqomah. Hanya orang-orang yang istiqomah yang akan mencapai jalan sukses. Orang-orang yang saya melihat ya, salah satu kelemahan alumni pesantren itu adalah banyak yang gagal karena nggak fokus. Jadi pinter dia sebenarnya ya. Hebat, saya tahu betul. Hebat dia sebenarnya. Dia nulis bisa, ngomong bisa, mikir bisa, kerja bisa. Tapi kenapa kemudian tidak dia gagal? Karena nggak fokus. Dia hari ini di penerbitan. Nanti tiba-tiba setengah tahun lagi di sales asuransi. Tiba-tiba setengah tahun ke depan jadi pengusaha bakso. Tiba-tiba setengah tahun lagi itu di bekam. Ya, maksudnya usaha bekam. Terus setengah tahun lagi di sales apa lagi.
terus setengah tahun lagi di apa lagi. Jadi nggak fokus. Kalau orang nggak fokus itu nggak punya akumulasi pengetahuan dan keterampilan. Ini pentingnya fokus nih, teman-teman sekalian ya. Pentingnya fokus itu adalah akumulasi pengetahuan dan keterampilan. Saya alhamdulillah ya, pengetahuan dan keterampilan itu saya fokus di public speaking. Jadi pengetahuan dan keterampilan itu semakin lama semakin terakumulasi. Karena apa? Akumulasi pengetahuan dan fokus di sana. Jadi kita mungkin bisa ya, saya mungkin punya pilihan banyak lah. Mau jadi ini, jadi ini, jadi ini, jadi ini gitu ya. Teman-teman juga sama, punya pilihan banyak itu. Jadi ini, jadi ini, jadi ini. Tapi kalau kita mau semua, malah nggak bakalan jadi semua. Jadi fokus istiqomah pada satu posisi, fokus istiqomah pada satu profesi yang kita tekuni sampai benar-benar mahir. Kalau sudah mahir, sudah berhasil, itu enak tuh. Mau kita itu, kalau udah mahir, udah berhasil ya, itu enak. Mau akselerasi di beberapa hal lain yang dekat-dekat dengan situ nggak apa-apa. Tapi kalau sudah mahir, sudah berhasil. Jadi fokus istiqomah, disiplin ini menjadi penting sekali. Ya, jadi itu huruf D yang pertama, disiplin dan istiqomah. Lalu D yang kedua, nah jangan lupakan kita ini santri dekat-dekat dengan Allah. Selalu ya ada ilmu langit, terus kemudian ilmu bumi. Ilmu bumi itu kita ikhtiar langit dan ikhtiar bumi, jangan lupa itu. Ikhtiar langit kita, ikhtiar bumi kita itu harus kita padukan. Kalau saya biasanya 3 prinsip penting dalam sukses kita itu ya. Ikhtiar bumi itu 2 hal. Itu secara internal kita itu memperkuat keterampilan kita, memperkuat pengetahuan kita dan sikap mental kita, dan secara eksternal kita itu memperkuat silaturahim kita. Jadi secara internal diri kita kuat, silaturahim kita harus kuat. Itu ikhtiar bumi kita. Sehingga apa? Melahirkan kerja keras kita yang kuat. Kalau ikhtiar langit itu apa? Ikhtiar langit itu banyak banget. Kalau kita baca hadis Nabi, itu banyak banget ikhtiar langit yang bisa kita lakukan. Amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Jadi dekat-dekat dengan Allah, karena kalau kita itu dekat dengan Allah, Allah itu sumber rezeki, Allah yang akan kasih kita rezekinya. Dan terakhir dulu amalan-amalan. Amalannya apa aja Pak Akbar? Amalan buminya adalah kerja keras. Amalan langitnya, saya kasih 4 lah. 4 yang paling utama nih. Yang pertama adalah sholawat. Sholawat minimal 100 kali setiap hari. Ini penting banget. Kata Ustaz Adi Hidayat gini, kalau saya hanya punya 1 waktu, memilih sholawat atau istighfar? Sholawat. Sholawat. Allah aja yusalluna ala nabi. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Masa kita enggak ya? Sholawat kepada Nabi, minta berkah dari Allah, insya Allah Nabi akan memberikan syafaatnya kepada kita. Pertolongan kepada kita 100 kali tiap hari. Yang kedua, ya adalah tasbih. Subhanallah bihamdi. Ini hadis sahih ini. Subhanallah wa bihamdi 100 kali tiap hari. Ya, 100 kali. Subhanallah wa bihamdi. Itu 100 kali tiap hari. Jadi, habis Zoom ini mudah-mudahan teman-teman saya juga mulai lebih konsisten mengamalkan. Karena saya ngomong. Kalau ngomong harus konsisten. Jadi, sholawat 100 kali. Tasbih 100 kali. Ini hadis Nabi Sahih. Istighfar juga ini hadis Nabi Sahih juga. Itu adalah 100 kali juga. Jadi sholawat, terus tasbih, subhanallah, terus kemudian istighfar 100 kali juga. Dan satu lagi nih, doa Asmaul Husna. Teman-teman boleh catat nih. Teman-teman boleh catat, ini doa Asmaul Husna yang saya sering ucapkan juga. Ini terutama untuk memberikan kita kemudahan hidup. Ya Razzaq, boleh ditulis. Ya Razzaq,
Ya Razzaq Zul Quwwatil Matin. Ya Razzaq Zul Quwwatil Matin. Ustaz Nanang minta tolong ditulis di itu pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ditulis di chat ya. Ya Razzaq Dzul Quwwatil Matin urzuqni. Ya Razzaq Dzul Quwwatil Matin urzuqni. Ini amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk mencapai sukses. Ya Razzaq Dzul Quwwatil Matin urzuqni. Ya Razzaq Dzul Quwwatil Matin urzuqni. Ayo kita teriak bersama-sama deh. Kita sebutkan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ya Razzaq diucapkan. Ya Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Dzul Quwwatil Matin urzuqni. Urzuqni ya. Quwwatil matin urzuqni. Urzuqni. Artinya saya tenang, wahai pemberi rezeki, Wahai pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan hebat, yang mempunyai berikanlah, kekuatan hebat, berikanlah rezeki kepadaku. berikanlah rezeki kepadaku. Dah, wahai pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan hebat, berilah rezeki kepadaku. Berikanlah kepadaku. Nah, silakan baca ini, insya Allah membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, silakan saya akan bagi buku lagi. Oke. Saya akan bagi buku lagi. Tulis panjada wajada itu apa saja di kolom komentar. Terima kasih. Tafadhol, Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz Akbar untuk materinya yang sangat luar biasa ya. Kita mendapatkan tidak hanya tips dunia tapi juga jalur langitnya ya. Jalur langitnya juga dapat ini ya, karena ada doa-doa, ada istighfar, ada rumus-rumus akhirat yang semoga bisa kita praktekkan, bisa kita amalkan ya. Nah, ini di Zoom kita juga hadir ya, ada Pak Kiai kita ya, Kiai Minjali. Ahlan wa sahlan Kiai Minjali, pimpinan Pondok Pesantren Modern Al-Umana Sukabumi. Senang sekali antum bisa join di webinar kita ya, Ustadz, Pak Yai ya, ahlan wa sahlan. Ya, berikutnya kita akan lanjutkan kepada pemaparan materi dari Dr. DH Ismail ya. Dr. DH Ismail ini beliau adalah waketum dari Ikadim. Jadi beliau bukan bukan kaleng-kaleng ya. Ini luar biasa pembicara kita nih, gabungan dari para pembicara-pembicara yang sudah menekuni di bidangnya. Tadi seperti Ustaz Akbar sampaikan ya, betul-betul tekun di wajtihadun di situ. Ya, tafadhol Ustaz Ismail untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih Prof. Nanang, Pak Akbar, Pak Imam, Pak Kiai, banyak tokoh hadir di sini. Ada Pak Rektor itu, Pak Akbar, Pak Abdul Rahmat itu Rektor itu. Juga di sini saya lihat hadir Sekjen Ikadim ya, Pak Danang, ya, dan para tokoh lainnya ya, yang saya mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Di Bapak Ibu yang saya hormati, pagi hari yang berbahagia ini saya dapat tugas untuk menyampaikan tentang apakah santri punya masa depan ya, apakah santri punya masa depan, perspektif ya, perspektif perspektif MSDM ya, karena background keilmuan saya di manajemen sumber daya manusia ya. Izin dulu nih Pak Rektor, Pak Abdul Rahman, Pak Danang ya, jadi saya sampaikan ini mungkin udah sering kita diskusikan di Ikatan Dokter Ilmu Manajemen.
Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini merupakan sebenarnya kelanjutan dari beberapa materi ya, buku yang pernah kami tulis ya, baik bersama-sama ya atau sendiri. Di antara beberapa buku yang kami ini kelihatan ya Pak ya, itu ada beberapa buku yaitu tentang rahasia sukses para juara. Jadi saya meneliti ya tentang apa rahasia sukses para juara. Para juara itu maksudnya itu orang-orang yang sukses dan bermanfaat di masyarakat ya. Bahkan buku ini salah satu role modelnya ini ada Sandiaga Uno di sini. Ada Sandiaga Uno termasuk founder, ada Kiai juga di model buku ini ya. Lalu kemudian menulis buku tentang etos bisnis tiada merugi, ini tentang peta jalan jadi pengusaha ya, pengusaha sukses dan kaya. Ini studi tentang ini. Kemudian belajar dari champion, ini tentang kesuksesan dulu. Jadi waktu Pak Jokowi itu masih wali kota, salah satu prestasi beliau itu penata kelolaan sampah di Solo. Nah, saya turun bersama kawan-kawan melihat ya atas fasilitasi Bappenas waktu itu tentang bagaimana bagaimana para pejuang-pejuang itu pebisnis yang bergerak di bidang sampah, persampahan, sanitasi itu ternyata luar biasa ya. Lalu bersama Pak Abdurrahman ini, Pak Adanang dan Dr. Ikadim kami menulis 50 dokter ya. 50 dokter menulis tentang daya saing SDM Indonesia. Dari UNJ untuk Indonesia, lalu rahasia sukses super bahagia, buku tentang kebahagiaan, kepemimpinan cendekia dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke intinya. Jadi kalau Ustadz Akbar tadi sudah cerita ya, bagaimana beliau mengobservasi ya, bertemu langsung dengan orang-orang sukses dari alumni pesantren. Nah, saya teorinya aja nih, justifikasi ilmiah. Jadi kalau Ustadz Akbar ilmu langit, saya ilmu bumi ini. Dan salah satu rujukan saya ada di samping kiri, itu DDNA of Success, ya, karya Thomas L. Harrison. Ya, jadi kita lihat lift itu tidak, kalau lift untuk sukses itu enggak. Mungkin sama kita semua sepakat di sini, orang yang tiba-tiba sukses mendadak naik lift dia untuk sukses jatuhnya juga cepat gitu kan. Banyak contoh lah ya. Tiba-tiba, baru 2-3 tahun bisnis melejit kaya raya. Ya ternyata kemudian ditemukan ada penipuan. Ya, itu contoh. Itu dia berusaha memaksakan naik lift untuk sukses. Enggak ada itu. Yang ada harus naik tangga. Ya. Harus naik tangga, kerja keras seperti yang disampaikan oleh Ustadz Akbar tadi, perencanaan sukses. Ya, lalu kolaborasi, kerja sama tim, ketekunan, and so forth. Ya, itu dia. Yang kedua, coba ini ungkap satu teori, misalkan 3 pilar terpenting dari kesuksesan kata Thomas L. Harrison. Yang pertama itu memang cara berpikir dibangun. Bangun cara berpikir. Sainsnya, knowledge-nya, kalau di BNSP itu kan knowledge, skill, attitude. Bangun dulu. Ya, bertahap. SD, SMP, SMA, gitu. Tuh. Itu yang pertama, ini berat ini, tapi ini yang terpenting gitu. Jalur yang paling banyak ditempuh oleh umum. Ya, dia dari orang biasa belum zero to hero, tapi memang betul sekolahnya bagus dia. Makanya salah satu program Santri Institute itu membangun bagaimana ya persiapan masuk LPDP gitu. Supaya bisa masuk sekolah-sekolah terbaik di dunia ini, di muka bumi ini, di Indonesia ini. Itu bahasa Inggrisnya harus bagus, kemampuan menulisnya harus bagus, kemampuan wawancaranya, kepercayaan dirinya harus bagus. Ini nanti tugas Dr. Imam ini yang menyampaikan ini. Kami sedang merancang itu ya, untuk membangun cara berpikir. Santri-santri yang sudah hebat karakternya itu harus ditemukan lingkungan yang bagus ya. Cara berpikirnya harus dinaikkan gitu. Cak Nur itu santri hebat, kenapa? Lulusan Amerika. Cak Nun, tokoh sufistik yang sangat terkenal, budayawan dari Jogja, kok bisa sedemikian powerful? Kita lupa membaca bahwa dia juga pernah belajar informal di Amerika, di Jerman gitu. Studi bandingnya banyak, bacaannya banyak, refleksinya banyak gitu.
Kawan saya itu Ahmad Fuadi, begitu lulus dari pesantren, dia ketemu circle yang bagus. Dia masuk Tempo, dia kuliah di Kanada, lalu dia kemudian kuliah di Amerika, aktif di Voice of America. Jadi luar biasa. Makanya ketika santri menemukan cara berpikir yang positif, budaya yang positif, menemukan momentum, circle lingkungan yang baik, dia akan luar biasa. Ya, termasuk kawan kita moderator hari ini, ya, live from dari Jawa Timur dia tadi. Ini 60 negara dia keliling. 60 apa 80? Prof Nana? 40, betul. Ya, dia keliling dunia. Itu karena membangun cara berpikirnya. Makanya beliau sekarang diterima jadi dosen senior di BINUS dan Fimred, jurnal internasional. Jadi Thomas L. Harrison dalam kesimpulannya setelah dia melakukan riset yang sangat mendalam, yang pertama pondasi sukses cara berpikir. Ini santri bangun cara berpikir. Ya, nanti dari berpikir ini akan terbentuk karakter Anda, akan terbentuk kacamata-kacamata dalam melihat dunia. Yang pertama. Yang kedua, genetika. Genetika kalau bahasanya Ustadz Imam ini turunan. Lawannya tanjakan. Turunan. Nanti saya jelaskan turunan itu gimana gitu. Orang tua orang hebat punya posisi, ya circle-nya orang hebat. Sehari-hari dia merasakan sesuatu yang hebat terjadi di sekitar dia gitu. Juga dalam dirinya sudah terbentuk. Saya nggak tahu ini, nanti Ustaz Akbar yang tahu ini apa, jangan-jangan doanya juga ya. Kenapa anak kiai hebat ya, tiba-tiba jadi hebat juga. Anak presiden jadi presiden juga gitu. Jadi pemimpin juga. Ini perlu kita riset ini. Genetika, turunan. Ya, bukan tanjakan. Kalau kita kan generasi tanjakan ini. Ya. Yang berikutnya adalah lingkungan. Ini lingkungan ini penting ini. Ini santri ini perlu didorong, makanya lahir Santri Institute untuk menarik ini kawan-kawan supaya bangun circle yang bagus. Ya, kami para praktisi, para konsultan, para dosen di prodi manajemen membangun namanya Ikatan Dokter Ilmu Manajemen. Ya, makanya saling membantu. Yang mau teman-teman publikasi, yang mau teman-teman cepat profesornya, yang mau teman-teman menjadi komisaris, menjadi direksi, saling membantu, kolaborasi, jangan sendirian. Ya. Nah ini perlu di circle-circle ini perlu dibentuk, tidak hanya pesantren modern, tapi juga lintas pesantren. Karena sudah banyak ya potensi-potensi yang hebat, kader-kader yang hebat, pemimpin-pemimpin yang hebat, seperti dikenalkan tadi Prof. Akbar tadi, tinggal dikolaborasikan. Supaya lingkungannya, ya karena dampak lingkungan itu tinggi juga. Jadi kalau kita katakan sukses itu 100%, bayangkan tuh bisa 30, 30, 30. Atau 33. Ya, ini bisa terbukti nanti ternyata tesisnya daripada Thomas L. Harrison didukung juga oleh Maxwell. Nanti lihat materi berikutnya. Nah, teori yang kedua adalah teori tentang skill. Ya, teori yang skill ini. Jadi ada yang mengatakan kesuksesan itu seperti lihat ini, ya, itu hard skill 20%, soft skill 80%. Apa itu? Hard skill pendidikan, sertifikasi, technical training, pangkat jabatan, akselerasi pangkat, teknologi. Ini santri kurang ini, rata-rata mereka kurang ini. Ya, kalau teman-teman alumni sekolah-sekolah umum tuh mereka udah punya sertifikasi, lulus SMK, lulus SMA, mereka udah punya 3 sertifikasi. Sertifikasi bahasa Inggris sudah bagus, sudah terukur, jelas. Dia tidak hanya menunjukkan ijazahnya, tapi ini loh sertifikasi saya ini training BNSP level sekian. Sehingga dunia industri langsung bisa memahami, oke, Anda cocok di posisi ini. Gitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, soft skill. Nah, ini yang sebenarnya yang perlu kita bimbing ini. Soft skill ini jagonya santri. Integritasnya bagus, habitnya bagus ya. Karakternya optimisme, communication ini. 3 kali seminggu latihan pidato, latihan public speaking. Makanya jangan kalau diskusi sama santri jago-jago semua, karena memang 3 kali seminggu ada latihan. Ya kan?
Sama saja kawan-kawan kita yang besar ya, seperti Dino Patijalal itu kan anaknya dubes ya. Ya. Pulang-pulang udah pindah-pindah dari suatu negara ke negara lain, otomatis begitu kembali ke Indonesia bahasa Inggrisnya udah excellent gitu. Nah, ini contoh. Nah, jadi kalau kita lihat ini apa namanya itu pada awal rekrutmen tenaga kerja, rekrutmen ini, dan itu yang banyak dimasuki oleh santri, yang dilihat skill-nya, kamu bisa apa, kompetensinya apa, sertifikasinya apa, itu masalahnya di sini kawan-kawannya banyak gagal dia. Ya, kecuali yang orang yang yang seperti apa Prof Akbar Zainuddin tadi, pantang menyerah, dia coba terus. Ada dulu kawannya Prof Imam ini, hanya kelas 5 di pesantren tapi bisa menjadi wartawan, mengalahkan sarjana dari kampus-kampus ternama di Indonesia di sebuah majalah ternama. Nanti Dr. Imam menjelaskan lebih detail. Kenapa? Karena memang dia sudah menulis setiap hari ketika di pesantren. Sementara yang tadi hanya punya sertifikasi sarjana jurnalistik, sarjana komunikasi. Begitu dites, kebetulan mereka dites langsung, karena langsung majalah baru, ya, majalah umat namanya, itu majalah baru berdiri langsung praktek, bukan teori, nggak bisa. Akhirnya menang ini. Begitu dinyatakan lulus baru ditanya ijazahnya. Ini contoh. Jadi teman-teman santri ini soft skill-nya bagus. 80% kesuksesannya ditentukan oleh ini. Tetapi mereka gagal di hard skill gitu. Makanya Santri Institut perlu memfasilitasi ini, gimana kawan-kawan santri ini supaya di hard skill-nya bagus. Jadi rekrutmen awalnya dia lolos, baru ketika masuk di perusahaan dia akan menjadi andalan perusahaan. Ya, seperti kawan saya Dr. Danang ini jago dia, soft skill-nya jago, hard skill-nya juga jago dia. Karena S1-nya dia UI. Jadi setelah dari pesantren dia dapat sekolah umum UI, ya. Jadi hard skill-nya bagus, sudah soft skill-nya bagus, plus hard skill dia akan menjadi andalan kebanggaan gitu. Nah, itu yang kita lihat Prof Nanang, teman-teman kita yang sangat powerful seperti ketum kita hari ini kan. Ketum kita hari ini dia dapat di Filipina dia. Filipina lalu kemudian menjadi Gapensi, jadi sekjen andalan Gapensi dan di HIPMI hari ini. Ini Bapak Ibu yang saya hormati, ini teori yang kedua. Jadi kalau kita lihat kita lihat jadi soft skill ini sangat berpengaruh memang ya. Ini peraih Nobel dunia dari Bangladesh, Yunus tahu, semua Bapak Ibu tahu, yang membangun Grameen Bank, dia bilang yang terberat itu sebenarnya membangun mindset gitu. Dan santri punya mindset sukses itu gitu. Makanya ditaruh dimanapun mereka bisa sukses, tapi ketika di jalur-jalur formal, modern, industrial, ya kita masih harus mengakui teman-teman yang dari sekolah non santri masih banyak menguasai sektor-sektor ekonomi modern gitu. Tetapi dari segi mindset sukses dan kebahagiaan, santri jagonya gitu. Ya, makanya kita lihat ya, kalau coba di list ya, rata-rata angkatannya Dr. Imam ini berapa persen ya? Umur rata-rata pemimpin, walaupun di level di level menengah ke bawah ya. Nah, karena itu seperti yang dikatakan Dr. Akbar tadi, memang perlu perencanaan sukses. Perlu perencanaan, jadi semua santri kenali dirimu, kenali potensimu, buat rencana suksesmu dan temukan role model. Itu plan your life, ya, temukan coach, pahami tupoksi ya, dan kembangkan. Nanti Santri Institut akan membantu coach mentoring gitu. Ya, beberapa alumni yang sudah sukses akan membantu, yang memang pingin keliling dunia ya sama Dr. Nanang, yang mau aktif jadi konsultan psikolog ya ada Dr. Imam ya, yang mau jadi motivator, public speaker ya Dr. Akbar. Ini jadi memang harus. Lalu networking, ini yang kesuksesan yang ketiga tadi, turunan dan tanjakat itu networking. Ya, perbanyak networking, gunakan pendekatan strategi terbaik. Sekarang zaman sudah maju ya. Gunakan model-model kepemimpinan terbaik, ada hukum Pareto, ada best practice, ada dan macam-macam itu. Banyak itu ya, dan jangan lupa gunakan kepemimpinan. Ya, gunakan kepemimpinan karena sebuah riset yang dilakukan oleh Maxwell ini pakar kepemimpinan dunia dan dia seorang pendeta, itu mengatakan orang yang kerja keras secara mandiri tapi tidak menerapkan kepemimpinan
area suksesnya sangat terbatas gitu. Beda dengan orang yang menerapkan kepemimpinan. Jadi kita harus berorganisasi, harus belajar kepemimpinan, terapkan kepemimpinan. Ya. Prestasi yang dilakukan oleh teman-teman yang ikut organisasi di IKADIM, Ikatan Dokter Ilmu Manajemen, jauh lebih sukses daripada dilakukan secara pribadi. Ya, itu dia. Jadi ini selaras dengan temuan Maxwell, ini pakar kepemimpinan. Karena itu saran saya dalam pertemuan yang sangat luar bahagia ini adalah santri berorganisasi. Dirikan organisasi dan organisasikan dirimu. Ya, dunia ini nggak bisa kita kelola secara sendiri, nggak bisa. Ini lihat sekarang pemimpin-pemimpin Indonesia banyak dari HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ya. Karena mereka berorganisasi. Mau jadi rekanan pemerintah, Anda nggak bisa sendiri. Anda harus punya konsorsium, punya tim gitu. Siapa yang menyiapkan modalnya, siapa yang menyiapkan konsultannya, siapa yang menyiapkan tenaganya, bagaimana kalau pekerjaannya besar, raksasa misalkan. Kan nggak bisa. Nah, lalu ada HIPMI Syariah. Kami udah kolaborasi nih, Amanah Human Capital sudah kolaborasi dengan HIPMI Syariah. Ya, santri masuk ke sana. Ya, lalu ada Santri Institute ini yang sedang melakukan acara ini, lalu ada Ikatan Dokter Ilmu Manajemen. Saya di sana bersama Dr. Danak sama Dr. Abdul Rahmat, rektor ini, Angkatan Laut ini kawan ini. Ada 3.000 dokter di sana dan guru besar, profesor. Ya, ada praktisi, ada dosen, ada rektor dan macam-macamnya. Nah, kita kolaborasi, membuat buku kita rutin ya, membuat webinar kita rutin gitu, membuat riset kita rutin kolaborasi, sehingga tanggung renteng biaya itu menjadi ringan sama ringan sama dipikul, berat sama dijingjing. Lalu ada Gapensi ya, salah satu acara kita hari ini ada Sekjen Gapensi, adalah Ketua Umum Santri Institut Indonesia ya, Majelis Ulama Indonesia, Dewan Masjid Indonesia aktif, banyak banget organisasi-organisasi aktif. Ya, aktif. Yang jago public speaking, cari organisasinya, gabung di sana ya. Jadi jangan lupa ini era kolaborasi. Ya, era kolaborasi, coordinating with each other. Nah, ini ada ilmunya. Nah, itu rata-rata teman-teman pesantren jago juga itu, ya. Ada teorinya. Nggak mungkin kita bisa berkolaborasi dengan cepat dengan organisasi lain, dengan teman yang lain kalau kita tidak melewati tahapan ini. Ya, ada fase-fase dinamika kelompok namanya forming, storming, norming, performing. Jadi kalau Ustadz Iqbar ini taruh organisasi dengan siapapun, dia sudah perform karena sudah latihan dia. Dia latihan di HMI, latihan di organisasi santri, latihan di Dewan Masjid Indonesia, latihan di Santri Institut Indonesia, and so on. Apalagi Ustadz Nanang Suprayogi ini bisa jadi 80 negara dia, ketua NU di negara sana ya, ketua pelajar dan macam-macam gitu, juga organisasi riset gitu. Jadi beliau tuh ditaruh dimanapun sudah bisa. Ini belajar nih, kolaborasi, jangan sendirian. Ya, kalau saya tidak salah nanti saya konfirmasi ada Pak Kiai di sini, benar nggak itu yadullah fauqal jamaah gitu. Ini kan ajaran agama kita. Kekuatan itu dengan berjamaah. Ya, bagaimana Ketua Dewan Pembina Santri Institut Pak Kiai Ma'ruf Amin membangun masyarakat syariah di Indonesia. Ya, sekarang ada ekonomi syariah, sekarang ada perbankan syariah, and so forth. Ini luar biasa gerakannya. Gitu. Nah, makanya kami bersama Dr. Danang ini sedang IHRM, Islamic HRM, Islamic Human Resource Management. Bagaimana sih praktek MSDM dalam Islam? Bagaimana 8 pilar MSDM prakteknya di organisasi-organisasi Islam di Joko Karian? Bagaimana organisasi kecil seperti itu di sebuah tempat yang sederhana di Jogja, tapi kemudian menginspirasi dunia. Ketika kemarin pendirinya meninggal, Lautan Manusia mengantarkannya. Ini contoh konkret apabila ilmu-ilmu santri, ilmu-ilmu agama ini kita terapkan secara murni gitu. Dan komprehensif, jangan parsial. Ya. Ya, sekarang kita lagi terganggu dengan isu ada isu apa itu, ada tentang mismanagement di sebuah bisnis syariah, itu kan mengganggu gitu. Nah, mestinya yang begini-begini harus kolaborasi. Jadi kalau ada satu yang mengalami masalah, yang lain bisa saling tanggung renteng. Ini ya, jadi coordinating with other ya.
Ini genetika sukses tadi ya, kita lihat, ya ini penting juga genetika sukses deh. Bibit, bebet, bobot. Ya, Nabi kita, sahabat-sahabat Nabi itu kan ada yang jadi keluarga, dan memang harus dijaga juga, dirawat juga ini. Ya, karena kata Thomas L. Harrison, pengaruh genetika itu signifikan juga terhadap kesuksesan. Bung Karno melahirkan Bu Megawati melahirkan Puan Maharani, ya, Pak Habibie melahirkan Pak B.J. Habibie melahirkan Ilham Habibie, Gus Dur melahirkan Yeni Wahid, ya, Pak SBY melahirkan AHY, and so forth and so on. Genetika. Kalau saya tidak salah, saya konfirmasi kawan, itu bibit, bobot, apa Ustadz Nenang yang lagi di Jawa ini, bibit, bobot, bebet ya. Bebet. Nah, Bebet. itu. Iya, jadi harus itu diperhatikan gitu. Ya kan? Ya, kita bukan feodalis, bukan. Kita tidak bicara dalam konteks feodalis, kita bicara tentang teori. Saya bicara teori di DNA of Success, silakan beli bukunya. Sudah ada edisi Indonesianya gitu kan. Kelihatan biasa-biasa aja, santai-santai saja, tapi begitu diserahkan mengurus bisnis kok mampu. Kakeknya pebisnis. Salah satu dari kakek atau neneknya pebisnis itu turun, kata si Thomas L. Harrison kepada cucunya. Jadi jangan heran kalau sekarang Ahmad Bakri melahirkan Abu Rizal Bakri melahirkan Anindya Bakri. Ya, ini sama pengusahanya, jadi bibit-bebet pengusahanya sudah dilahirkan oleh Pak Ahmad Bakri. From zero to hero, lalu dilanjutkan Pak Abu Rizal Bakri, dilanjutkan Anindya Bakri yang jadi ketua umum Kadin hari ini. Ya kan nanti ditelanjutkan lagi soal sama cicit bebet beliau. Genetika mengalir ditambah dengan cara berpikir. Ya kan kalau Pak Abu Rizal alumni ITB sama Anindya Bakri alumni Amerika. Jadi cara berpikirnya di-connectingkan gitu. Nah, kita juga boleh dong ya kan, Pak Kiai besanan sama Kiai ini atau besanan sama ini. Jadi kemudian melahirkan genetika, cara berpikir dan lingkungan. Ya, lingkungan bisnis Kadin tadi kan masuk Kadin itu banyak banget orang hebat gitu. Itu lingkungan. Ya. Misalkan nanti Prof Nanang yang biasa riset, biasa baca buku, taruh di komplek PIK yang bisnismen di situ semua, atau ditaruh di Batam atau taruh di Singapura, nanti tiba-tiba risetnya base industrial gitu, industrial need. Jadi mau tidak mau berubah. Jadi kata Ibnu Sina manusia itu anak lingkungan itu sangat berpengaruh kepada kita. Ini pentingnya dari teori Thomas L. Harrison ini. Nah, lalu yang berikutnya memang pahami perkembangan zaman ya. Kita sekarang era revolusi industri 4.0, society 5.0 harus dipahami oleh santri. Belajar digitalisasi, belajar teknologi. Ya, belajar teknologi, jangan lupa kinerja unggul kata Ustadz Akbar tadi, karena rata-rata orang hebat itu pasti yang sama di antara mereka etosnya adalah kinerja unggul. Kinerja unggul is my lifestyle gitu. Ya, jadi pastikan kinerja unggul, lalu jangan lupa spiritual, ya kita harus tahu mau kemana hidup ini, dunia, alam kubur, hari kiamat, negeri akhirat, bertemu dengan Allah. Masuk surga bertemu dengan Allah. Syarat bertemu dengan Allah masuk surga, syarat masuk surga harus berbuat baik. Sabikun bil khair, ya, selama hidup di dunia ini. Dan lulus seleksi di hari kiamat dan di negeri akhirat. Nah, jadi spiritual, maka saya mengatakan santri itu spiritualnya bagus, ya, knowledge-nya harus bagus. Knowledge dan technical skill-nya harus di-upgrade, lalu relation and networking bangun dong gitu. Sehingga keluar inner beauty-nya, keluar ke keluar potensi terbaiknya. Kata Eric Fromm, orang yang super bahagia itu adalah orang yang mengembangkan potensi terbaik yang ada dalam dirinya. Jadi kalau memang kapasitasnya Dr. Nanang ini bisa jadi menteri, jangan siap jadi rektor BINUS saja, jangan langsung puas gitu. Jadi kita harus terus mengembangkan diri, potensi-potensi kita, karena ini ciri santri. Ya, santri itu pewaris para nabi, ya, pembangun peradaban dan harapan Indonesia. Ini pengantar dari saya, Bapak Ibu yang saya hormati, atas segala kekurangan mohon maaf lahir dan batin. Semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ke kita dilanjutkan oleh Dr. Imam Ratirioso. Prof. Imam Ratirioso, dipersilakan Prof. Imam. Ustadz Nanang masih online kah? Oke. Baik. Terima kasih Pak Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus sholihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati teman-teman dari Santri Institut, Ustadz Akbar, Ustadz Ismail, Ustadz Nanang yang telah mendahului membawakan materi dan presentasinya. Yang saya hormati Kiai Minjali, ahlan wa sahlan Pak Kiai, sudah menyempatkan waktu hadir dari awal nih sampai sekarang. Sebuah kehormatan bisa membersamai kita semuanya. Lalu tadi teman-teman dari IKADIM ya, ada Pak Abdurrahman, ada Pak Danang, dan tentu semua teman-teman yang hadir yang berjumlah 40 peserta ini. Selamat datang. Sebuah kesyukuran buat kami selaku tuan rumah dari Santri Institut menerima teman-teman semuanya. Semoga ini menjadi keberkahan kita bersama ya, bahwa Santri Institut sebagai sebuah lembaga yang terdiri dari para santri alumni pesantren yang sebagaimana tadi diterangkan oleh Ustadz Nanang di awal, bahwa kita ingin memiliki visi bersama bagaimana kita sebagai santri ikut berperan dalam pembangunan, ikut menempati posisi-posisi yang strategis, ikut mewarnai negara Indonesia. Karena sepertinya kita sepakat bahwa negara ini harus dipimpin, dinahkodai, diwarnai oleh para santri yang telah mendapatkan gemblengan ilmu, gemblengan mental, ya, mendapatkan penanaman akidah, iman, pemahaman tentang kebaikan dan keburukan, sehingga dengan bekal-bekal itulah Indonesia, negara besar ini, bisa menjadi terwujud ya cita-cita kita bersama ya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya, sesuai dengan amanah proklamasi, amanah pendiriannya. Semoga pertemuan awal ini menjadi inisiasi awal yang baik untuk kita semua merajut kebersamaan, membangun gotong royong demi Indonesia yang lebih baik. Baik, teman-teman sekalian, materi saya terkait dengan santri dan modalitas dirinya. Saya memperkuat dan melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Akbar dan Ustadz Ismail. Terlebih dahulu, bahwa judul kita ini sebenarnya adalah judul yang cukup filosofis dan cukup memberikan question mark yang besar, kan begitu ya. Judulnya, apakah santri masih punya masa depan? Ya kan? Kata benang garis tebalnya adalah masa depan. Masa depan kalau kita maknai secara perjalanan waktu, ya besok, kan begitu. Masa depan. Tentu kalau apakah memiliki, pasti, ya insya Allah kita masih memiliki masa depan, dalam arti kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup, untuk bernafas. Coba pertanyaannya adalah,
masa depan yang seperti apa? Masa depan yang bagaimana? Masa depan yang kemudian kita para santri, alumni pesantren ini berada pada posisi yang di mana dan bagaimana? Apakah kita ada dalam epicentrum zaman? Kita menjadi bagian penting dari peradaban dunia, peradaban Indonesia, peradaban pesantren? Atau kita hanya jadi penonton? Kita hanya bisa mengelus dada, kita memberikan komentar-komentar di medsos kita, bahkan kita mengutuki zaman. Kita kecewa dengan perilaku pejabat-pejabat, kita kecewa, bahkan kita sebegitunya kita kecewa, sebegitunya kita tidak mampu memberikan deskripsi yang positif tentang negeri kita. Keluar kata-kata Konoha, negeri Konoha. Itu secara psikologis kan adalah eufemisme. Itu adalah bentuk dari kekecewaan yang sangat tinggi yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata yang objektif. Konoha itu adalah kita sendiri sebenarnya. Konoha itu adalah negara Republik Indonesia yang kita gambarkan dengan segala rupa negativismenya. Nah, di mana peran santri? Di mana posisi kita? Tentu pertanyaan itu harus dijawab. Dan tentu masa depan tidak bisa lepas dari masa kini, hari ini. Dan hari ini tidak bisa dilepaskan dari masa lalu. 3 satuan waktu ini, yang kalau bahasa Inggrisnya ada present, past, future, masa lalu, masa kini, dan masa depan, adalah satu kesatuan waktu yang saling berhubungan. Tidak bisa dinegasikan, tidak bisa dilepaskan, dan selalu berparalel. Maka seperti yang kita sering dengar ketika kita dulu santri, perkataan Ali bin Abi Thalib, siapkanlah pendidikan anak-anakmu sesuai dengan tantangan zamannya. Sesuai dengan tantangan zamannya. Berarti kita semua dituntut untuk mampu dengan cepat membaca tanda-tanda zaman itu. Zaman itu apa? Zaman itu ya waktu, zaman itu ya keadaan, zaman itu ya situasi politik, sosial, budaya. Zaman itu adalah tren yang ada, zaman itu adalah teknologi yang ada. Maka muncul istilah setiap zaman ada orangnya. Setiap orang ada zamannya. Kalau kita merujuk kepada sejarah kemerdekaan, Indonesia merdeka digerakkan oleh segelintir orang-orang pintar, oleh Budi Utomo, oleh Nahdlatul Ulama, oleh Muhammadiyah, tokoh-tokoh yang muncul, Sutomo, Haji Samanhudi, kemudian lahir Bung Karno, Bung Hatta, Tan Malaka, Syahrir. Itu adalah orang di zamannya. Mereka lahir pada zamannya, dibentuk oleh zamannya, dan berikhtiar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan besar pada zamannya. Maka lahirlah Bung Karno dengan marhainismenya. Lahirlah Bung Hatta dengan demokrasinya. Lahirlah Tan Malaka dengan republikanya. Begitu seterusnya, zaman berganti, waktu berganti, kemerdekaan, orde lama, orde baru, orde reformasi. Nah, pertanyaannya kembali kepada kita sebagai santri, alumni santri. Hari ini kita berada pada posisi
di mana? Posisi sebagai apa? Peran-peran apa yang sedang, masih, dan akan terus kita perjuangkan dalam tataran teknis sebagai pribadi, sebagai sebuah kepala lembaga, sebagai sebuah peran-peran profesi yang sedang kita kerjakan. Nah, disitulah urgensi dari pertanyaan dari webinar kita ini. Apakah kita masih punya masa depan? Yes, secara satuan waktu kita masih punya masa depan. Tapi pertanyaan berikutnya adalah masa depan seperti apa yang akan kita bentuk dan akan kita nikmati. Dan itu akhirnya membawa kita kepada masa kini. Karena masa depan hanyalah dampak dari apa yang kita lakukan hari ini. Dan hari ini adalah hasil daripada masa lalu. Maka teman-teman sekalian, satuan waktu ini sangat penting, sejarah itu sangat penting. Saya izin share materi saya ya. Sudah nampak ya? Oke, maka kita penting untuk melihat sejarah kita sebagai santri. Saya saat ini usia saya 50. Sudah lumayan tua. Tapi masih cukup junior dibanding kayak Minjali. Saya nyantri 35 tahun yang lalu di usia 12 sampai umur 20. Maka kita harus kembali ke masa lalu kita karena masa lalu kita itu sangat penting. Sangat penting. Kita harus mengingat bagaimana dulu kita dibentuk, bagaimana kita dulu ditekan, bagaimana kita didoktrin, bagaimana kita dulu didisiplinkan di masa kita menjadi santri. Ditanam, iman kita ditanam. Sholat 5 waktu, ngaji, baca kitab, dan itu masa terbaik kita. Saya sebagai psikolog cukup paham bahwa al-ilmu fis sighari kan naqshi 'alal hajar. Masa remaja kita kemarin itu masa yang sangat indah. Karena keindahan masa remaja kita isi dengan masuk pesantren. Kita belajar, semua kita menghafal Al-Quran, menghafal hadis, semua kita belajar. Tidak hanya itu, kita belajar mengenal Allah. Nah, iman dan ilmu ini. Iman, ilmu, penempaan mental kita dibentuk di zaman kita nyantri. Energi ini harus kita bawa lagi hari ini. Energi ini harus kita bawa lagi hari ini dalam menghadapi tantangan zaman. Ya. Saya dulu tahun 91 sempat pada usia 15 tahun sempat diberi kesempatan ikut jambore nasional tahun 91, jambore dunia di Korea. Saya bertemu dengan Pak Sudarmono dilepas di istana. Energi 40 tahun lalu itu masih saya bawa hari ini untuk memberikan semangat kepada saya bahwa saya punya success story di masa lalu, di usia remaja saya. Dan itu yang membawa energi saya untuk berkarya, berbuat. Mari teman-teman kita bawa energi masa lalu yang sangat indah kemarin ke masa kini. Kita bawa energinya, kita bawa semangatnya. Modal 1, 2, 3 itu modal yang luar biasa yang diberikan oleh pesantren kepada kita. Yang keempat adalah pengalaman kita dalam berorganisasi. Kita menjadi ketua kamar, ketua konsulat, kita menjadi amanah, mimpin perpustakaan, mimpin pramuka. Itu pengalaman berorganisasi, basic-basic yang sangat kuat. Bagaimana mampu memimpin orang lain, bagaimana mengatur keuangan, bagaimana mengatur deadline, itu pengalaman yang sangat berharga. Nah, yang terakhir adalah
jaringan sesama angkatan dan lintas angkatan. Dalam hal ini, senior kita dan junior kita. Sebenarnya, seorang santri ketika dia fresh graduate saja, ya, apakah dia alumni pesantren modern ataupun pesantren non-modern, itu sudah punya 5 bekal ini. Apa yang lebih menguatkan? Dia punya jaringan senior di atas. Saya dalam setiap training itu saya menekankan ini. Misalnya begini, ketika fresh graduate itu sudah bermimpi jadi pengusaha, lalu saya tanya, kamu punya produk apa hari ini? Saya punya produk makanan, Pak, kuliner, Pak. Oke, satu kelas ini kamu ada berapa? Ada 30 orang. Seandainya 30 anak ini, 30 santri ini, 30 alumni ini disiplin saja membeli barang si santri ini satu kali saja dalam seminggu, atau bahkan satu kali saja dalam sebulan, dia sudah punya omset berapa? Jadi sebelum mencari kekuatan eksternal, kekuatan di dalam sesama angkatan itu sudah sangat mencukupi untuk modal kesuksesan. Apapun bidang yang dipilih oleh santri itu, dia mau jasa, dia mau produk, barang, apalagi hari ini kita ada marketplace, kita ada affiliate, TikTok. Kalau semuanya saling connecting, wah, luar biasa itu. Ya. Nah, teman-teman sekalian, kita bicara masa lalu sudah, kita bicara masa kini. Tantangan hari ini apa? Ya. 5 tahun lalu kita dikenakan dengan konsep VUCA. Ya, intinya VUCA itu adalah disruption. Masa ketidakjelasan, masa ketidakpastian. Nah, hari ini VUCA menjadi BANI. Ya. Lebih dalam lagi tantangannya. Nah, BANI itu adalah akronim dari B. B adalah brittle, rapuh. Banyak kerapuhan dalam ekosistem dunia, dalam sistem dan ekosistem dunia. Contoh, sistem organisasi dan kehidupan tampak stabil di permukaan, tapi mudah runtuh ketika mendapatkan tekanan kecil. Contoh yang paling nyata dan sering sudah dibahas oleh banyak pihak, banyak tokoh, adalah bagaimana Nokia jatuh setelah dia tidak mampu beradaptasi bersaing dengan Android. Padahal pihak pertama yang ditawarkan Android adalah Nokia, tapi dia tidak mampu beradaptasi. Akhirnya dia shutdown. Kerapuhan, hari-hari ini kita masih menangani bencana. Ya. Kita lihat betapa rapuhnya kita selama ini sebagai sebuah bangsa, organisasi, ya. Betapa rapuhnya, tidak terkoordinasi dengan baik. Kita kaget bahwa ekologi sudah sedemikian hancurnya. Tidak ada yang mau bertanggung jawab. Tidak ada yang bilang, I am become responsible. Tidak ada, yang adalah kita saling menyalahkan, ya. Saling menuding, saling mengkambing hitamkan. Ya. Sampai hari ini. Hari ini kita melihat bagaimana organisasi besar keagamaan yang kita sayangi juga sedang mendapatkan goncangannya. Ternyata ada kerapuhan di dalamnya. Nah, yang kedua adalah tantangan kita adalah anxious, cemas. Nah, saya seorang psikolog, saya menangani banyak klien dan benar, anxiety di mana-mana, kecemasan di mana-mana. Kenapa? Karena ketidakpastian yang terus-menerus memunculkan kecemasan kolektif. Hari ini Pemprov DKI mengeluarkan UMP 5,7 juta. Diprotes di mana-mana. Ya. Menimbulkan kecemasan di kalangan buruh, di kalangan pekerja. Ya. Hari ini teman-teman adik-adik kita Gen Z, ya, semakin menunjukkan itu. Ya, saya belum lama menangani klien saya, seorang generasi Gen Z, cerdas, alumni perguruan tinggi yang sangat bagus, usianya baru 25, dapat pekerjaan yang bagus sekali di daerah di Lampung gitu. Tapi apa? Tapi bosan, tapi gelisah, ya, gelisah yang
dia sendiri tidak tahu kenapa dia gelisah. Intinya tidak nyaman dengan pekerjaannya karena ditempatkan di daerah yang jauh sana. Gitu. Adik-adik kita nih banyak mengalami hal itu ya, perlu pembahasan tersendiri. N adalah non-linear, tidak linear. Hubungan sebab akibat tidak lagi lurus dan proporsional. Yang dulu kita pelajari, orang cerdas, orang rajin akan kaya, akan cerdas, orang pintar, lulusan perguruan tinggi akan mudah mendapatkan pekerjaan. Itu tidak semuanya sama seperti yang kita pelajari. Non-linear, serba tidak terduga gitu. Sama ketika, kalau saya lulus kuliah dengan nilai yang bagus, nilai yang sempurna, nilai kumlot segala macam, akan banyak pinangan. Ternyata tidak. Ternyata teman yang lain bisa masuk dengan mudah, IPK-nya rendah atau bahkan DO gitu, karena ada orang dalam di sana. Ini yang kita alami. Yang terakhir I adalah incomprehensible, sulit dipahami. Dunia menjadi terlalu kompleks untuk dijelaskan secara sederhana. Data melimpah tetapi makna justru kabur. Hari ini berapa sebenarnya korban bencana Sumatera itu? 600? 1000? 2000? Secara definitif berapa? Lalu apa makna angka-angka itu? Bagaimana kita menjelaskannya? Bagaimana kita mengantisipasinya? Tidak ada jawaban tunggal, tidak ada jawaban yang bisa kita berikan dengan utuh menyikapi bencana ini. Banyak fenomena tidak bisa dipahami hanya dengan logika lama. Fenomena pejabat hari ini, saudara R dan K itu, bagaimana kita menjelaskannya? Bagaimana bisa terjadi? Dan akan semakin banyak cerita-cerita gitu. Nah, semakin banyak data yang kita terima dari medsos kita, dari Facebook, dari berita online, semakin kita tidak memahami itu semua. Kita mencoba untuk menyambungkan puzzle-puzzle itu, tapi semakin kita mencoba untuk menyambungkan, semakin kita tidak paham. Sebegitu misterinya fenomena dunia yang terjadi hari ini. Nah, itulah tantangan yang sedang kita hadapi, fenomena Bani ini. Maka sebagai santri, apa yang perlu kita siapkan? Tadi kita harus kembali ke masa lalu kita untuk mengambil energinya ke hari ini untuk mempersiapkan bagaimana fenomena Bani tadi itu kita jawab, kita hadirkan jawabannya, kita hadirkan solusinya. Maka yang perlu kita siapkan sebagai santri adalah satu, resilience, kemampuan bertahan, kemampuan untuk terus berjuang, kemampuan untuk tangguh. Kita hidupkan lagi. Kita ingat zaman kita santri, kita dimarahin, kita dihukum, ya. Tapi kita bisa bertahan. Nah, ini terus kita pertahankan. Karena tidak mungkin bisa menjawab tantangan-tantangan tanpa adanya kemampuan resiliensi. Nah, di dalam resiliensi ini tadi melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Akbar sama Pak Ismail, kita perlu kekuatan langit. Ya. Santri tidak hanya harus membangun jaringan, membangun kecerdasan, baca buku, tapi dia harus mengetuk langit. Salat tahajudnya nggak boleh tinggal. Salat hajatnya nggak boleh tinggal. Salat duhanya dipertahankan. Dia harus menggedor-gedor langit. Dia harus meminta kepada Allah untuk menurunkan junudan lam tarauha. Pasukan-pasukan Allah yang gaib yang membantu dia. Dan nilai resilience yang dimiliki santri ini sangat kuat. Kenapa? Karena santri percaya kepada spiritual. Santri percaya kepada alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yu'minuna bil ghaibi. Kita harus memakai instrumen junudan lam tarauha. Yang kedua adalah kita perlu membangun empati dan emosional literasi.
Jadi begitu banyak informasi yang kita terima dari media sosial, dari online, kita harus kritis. Namun empati. Bukan hanya kemampuan teknis yang bisa kita lakukan. Ada santri yang bisa coding, yang bisa membuat web segala macam. Dia harus mempertajam kemampuan teknis itu dengan kemampuan empatinya. Apakah tugas saya ini benar? Apakah tugas saya ini layak, cocok? Karena kalau hanya mempertajam kemampuan teknis, nanti dia jadi buzzer doang. Karena buzzer itu dibayar mahal. Cerdas. Bisa bikin coding, bisa bikin hoax, bisa bikin fitnah. Gitu. Kalau kemampuannya hanya berpikir pragmatis, ukurannya hanya wanipiro. Ukurannya hanya uang. Dan ketika itu, hilanglah semua tauhid, spiritual, disiplin yang sudah diajarkan di pesantren bisa hilang kalau hanya mengandalkan kemampuan teknis. Yang tiga adalah kita harus adaptive thinking. Kita harus bisa beradaptasi, cerdas. Ya. Beradaptasi itu harus luwes, ya, bukan berarti kita seperti bunglon, bukan, tapi kita harus bisa masuk kepada situasi yang memang sedang dibutuhkan. Bahkan kita harus bisa berpura-pura dalam konteks adaptif, ya, demi tercapainya tujuan kita, demi kita tetap berada dalam epicentrum zaman ini. Nah, yang terakhir adalah meaning dan values. Nah, ini sangat-sangat wilayah kita. Kata ahli hikmah kan, banyak sekali pembelajaran yang kita bisa pungut sebagai hikmah. Nah, hari ini hampir di semua organisasi, mungkin sepertinya kita memang sedang kekurangan orang-orang yang bijak. Orang-orang yang adil, orang-orang yang bisa berempati. Kita sedang kekurangan itu. Semua orang bekerja hanya mengikuti SOP-nya. Bahkan semua orang melakukan tricky, menggunting dalam lipatan, memutarbalikan fakta, mengganti aturan hanya demi untuk tercapai tujuan-tujuan ego pribadi maupun ego sektoral. Maka santri harus muncul untuk menjadi figur-figur dengan membawa the force of moral force, kekuatan moral. Kekuatan moral harus kita dorong, angkat ke atas, karena memang kita yang sudah dididik untuk itu. Kita harus mengambil hikmah, mengajarkan hikmah itu kepada publik. Nah, terakhir teman-teman sekalian, mari kita semua bertekad sebagai santri alumni pesantren untuk selalu naik kelas. Untuk selalu naik kelas. Apa itu? Kalau kita selama ini sudah menjadi orang yang soleh, kita soleh secara ibadah mahdoh, kita soleh secara pribadi, kita soleh sebagai seorang suami, seorang ayah. Mari kita naik kelas untuk menjadi muslih. Karena kita tidak ingin soleh untuk diri kita sendiri. Kita tidak ingin soleh untuk keluarga kita sendiri. Kita ingin soleh dan muslih, mengajak kesolehan sebanyak mungkin. Maka di sini kita perlu kerjasama, jaringan, cooperation. Alangkah indahnya kita semua yang insya Allah soleh-soleh ini bersatu padu, saling tukar informasi untuk membangun jaringan organisasi, komunitas apapun namanya itu. Komunitas orang-orang soleh yang akan menggerakkan kesolehan, yang akan menggerakkan muslih. Kita harus menuju ke sana. Dan yang terakhir, level yang ketiga adalah setelah kita soleh, muslih, kita harus menjadi orang-orang yang faizun.
orang-orang yang menang, orang-orang yang berjaya. Berjaya dalam kapasitasnya, berjaya dalam organisasinya, berjaya dalam keuangannya, berjaya dalam keluarganya, berjaya dalam lingkungannya, menjadi pemimpin. Itu adalah puncak kenaikan kelas yang harus kita perjuangkan. Dan ingat bahwa kemenangan al-faizun, kemenangan itu, kejayaan itu, keuntungan itu sepenuhnya kita lakukan bukan untuk diri kita, bukan untuk nama besar kita, bukan agar kita tercatat dalam sejarah, tercatat dalam viralisme, bukan. Kenapa? Karena sebenarnya fa innal izzata lillahi jami'an. Sesungguhnya kemenangan, kejayaan itu hanya milik Allah. Jadi sebenarnya yang kita perjuangkan bukan kejayaan pribadi kita, bukan kejayaan nama besar kita, tapi adalah kejayaan Allah, di mana kita hanya sebagai perangkatnya saja. Kita hanya adalah hamba-hamba Allah saja. Kita adalah al-hawariyun saja, ansarullah saja, yang menolong Allah, yang membantu Allah, membantu berdirinya agama ini, tegaknya agama ini, jayanya agama ini. Kita menjadi perangkat-perangkat Allah. Disitulah junudun lam tarauha akan turun. Disitulah kejayaan akan diberikan kepada Allah, dan disitulah dunia bisa kita jadikan tempat yang indah, tempat di mana keberkahan, keselamatan, rahmat diberikan Allah, karena kita sebagai muslih, sebagai orang soleh, muslih, dan al-faiz menjadikan dunia ini tempat yang indah, menjadi kampung besar, kampung damai, yang Allah berbahagia, Allah tersenyum dan memberikan rahmatnya kepada kita semua. Demikian materi dari saya kembalikan lagi kepada moderator kita, Ustadz Nanang. Padahal, al-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.